direkod. Oke, jadi nanti yang akan menemani teman-teman semuanya dalam menggambar selama 8 pekan yaitu adalah Kak Zikar. Oke, kita panggil semua ya. Sama-sama dibuka suaranya. Kita panggil sama-sama Kak Zikar biar mau masuk ke ruangan. Kak Zikar. Kak Zikar. Ayo panggil 1, 2, 3. Kak Zikar. Kak Zikar. Kak Zikar. Oke. Iya. Kak Zikar. Pak. Halo, salam kenal semua. Aku Halo, nih. halo. Ini udah ada beberapa yang kenal di sini ya. Kenalan dulu yuk. Aku mau ambil cat. Pertama dari aku dulu ya. Kenalin, namaku Zikar. Kalian boleh manggil aku Kak Zikar. Aku nanti yang bakalan menemani teman-teman buat menggambar sama-sama. Nah, aku juga bakal nemenin sampai nanti akhir, sampai sesi 8. Kita bakal belajar banyak hal soal doodle. Oke, sekarang gantian yuk. Aku pengen kalian perkenalan satu-satu. Dari siapa ya? Dari Adna. Kenalan dulu yuk. Namanya siapa? Kelas berapa? Hai, namaku Adna. Halo Adna. Kelas berapa sekarang? Kelas 2. Kelas 2. Tahu. Oh, oke. Sip. Keren. Lalu selanjutnya Syakila Jasmine. Zaki jangan di situ. Kenalan dulu yuk. Masih di mute kayaknya ya. Gila. Nama aku Sakila, kelas 2. Kelas Itu 2 kan juga. oh, itu soalnya Duanya. Sip. Wah, Lalu banyak yang selanjutnya kelas 2 ini ya. Kayaknya Farzan dan semua kayaknya. Zakia. Farzan dan Zakia. Mau kenalan? Kenalan dulu yuk. Halo. Siapa namanya? Kakak Fajar. Nama aku ini pensil mana ya? Farzan dan Zakia. Kelas berapa? Aku soalnya kelas TKB 1. Ini TKB soalnya 1. ini aku. Ini Zakia. Aku lupa sih. Oh, oke. Sip. Lalu ada di Aulia. Kelas berapa sekarang? Aku nggak tahu. Oke. Di Aulia kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Oh, sama kayak Fawas berarti ya? Sekelas mereka. Oh, sekelas. Pantesan. Oke. Selanjutnya ada Elsa. Perkenalan dulu yuk. Nama sama kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 juga. Wah, banyak banget kelas 2-nya. Keren. Lalu yang terakhir ini, siapa ini namanya yang berdua? Jana. Husen Jan. Siapa? Husen. 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 Satunya siapa? Jana. Jana. Oke. Husen kelas berapa? Kelas 4. Oh, kelas 4. Sip, keren. Jana kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Oke. Oke, nanti semuanya
saling kenalan ya. Ada grup WA-nya kan ya. Nanti kalian bisa saling berkenalan di grup, bisa saling tanya-tanya, oke? Nah, selanjutnya Bunda Rima bisa tolong ininya. Oke. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan yang namanya doodle. Coba. Nah, ini nih. Nah, Kak Zikar pengen tahu. Di sini siapa aja yang udah tahu apa itu doodle? Coba. Coba dari Adna dulu. Apa coba? Oh, nggak tahu. Ada lagi yang udah tahu doodle itu apa? Belum ada? Oke, kalau gitu Kak Zikar jelasin ya. Sana. Slide selanjutnya. Nah, kenalin tadi namaku Zikar. Boleh juga Zikar. Aku yang bakal nemenin kalian semua untuk sampai 8 pekan ke depannya. Next. Kenalan dulu Kak Zikar, Aku aktivitasnya sama apa? pengalaman doodling. Aku sekarang aktivitasnya lagi persiapan untuk kuliah dan sekarang umurku 19 tahun. Untuk pengalaman doodlingnya aku sudah beberapa kali mengajar kelas doodle juga secara online. Lalu sempat mengajar juga di sekolah alam juga, dan juga saat ini saya memegang sebagai ketua komunitas Doodle Art Purwokerto. Next. Nah, tadi pada belum kenal kan ya dengan Doodle Art? Atau udah ada yang kenal nih? Coba. Ada yang udah kenal belum? Ibu-ibunya boleh ikut jawab. Kalau ada yang mau ikut jawab. Ada yang kenal Doodle? Coba langsung ngomong. Janah Oke, tuh angkat Janah tangan. Janah. Janah angkat tangan. Apa tuh? Janah angkat Janah tahu? tangan. Boleh. Ada yang mau ikut jawab nggak? Ada yang mau jawab? Jana tadi mau jawab. Ayo mau jadi jawab nggak? Coba cerita. Ya boleh aja jawab aja. Boleh. Menggambar yang kayak Menggambar ya? kayak batik. Kayak batik katanya Kak Nah, Zikar. tuh, salah satunya itu. Bagus. Keren, Bagus. Arsi. Sip. Ada yang mau jawab lagi nggak? Yuk. Ada yang mau jawab lagi? Adna, Syakila, Farzan tuh udah angkat Farzan? tangan. Yuk Farzan yuk, Farzan? boleh. Boleh? Farzan, boleh? Kalau mau Buka jawab, mic-nya. buka mic-nya. Gambar yang lucu. Menggambar yang apa, Adna? Lucu. Lucu Iya, katanya. betul. Benar. Coba Farzan. Iya. Gimana Farzan? Itu apa? Itu tutup sih. Tutup. Oke, ada lagi? Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, di sini Kak Zikar bakal mengenalin apa itu doodle. Bisa dilihat ya di layar yang sudah dibagikan oleh Bunda Rima. Nah, doodle itu artinya coretan. Art itu artinya seni. Nah, dengan kata lain,
Doodle art itu adalah, next slide. Doodle art itu adalah seni membuat coretan baik itu secara spontan maupun terencana. Jadi, kalau kita ngegambar secara tiba-tiba ataupun terencana dan itu merupakan coretan-coretan kayak yang ada di gambar ini, kayak yang ada di poster, ada bintang-bintang gitu, terus pelangi atau awan, itu bisa disebut doodle art. Oke, next. Nah, sebetulnya ada 3 tahapan untuk pembuatan doodle. Yang pertama itu unplanned atau tak terencana, yaitu kita ngegambar nih, nggak pakai sketsa, langsung coret pakai spidol atau pulpen ke kertas. Itu namanya unplanned. Oke. Lalu yang kedua, ada semi-planned, yaitu kita buat sketsa kasarnya dulu. Sketsa kasar tuh, jadi kita gambar pakai pensil dulu, gambar acak, berantakan, lalu kita tebelin pakai spidol atau pulpen, semi-planet. Yang ketiga, yaitu planet. Nah, planet ini biasanya dipakai buat orang-orang untuk kepentingan kayak bekerja atau ikut lomba. Jadi mereka bikin sketsa kasarnya dulu, terus sketsa kasarnya dirapihin. Setelah dirapihin, baru kita tebelin pakai tinta, pakai spidol atau pulpen. Begitu. Oke? Nah, ada banyak nih jenis-jenis doodle art. Nih, ada 5 di antara yang favoritnya punya Kak Gazi. Yang pertama itu floral, lalu kawaii, ada juga food, animal, sama graffiti. Nah, nanti kita bakal belajar hampir semuanya, oke? Nanti kawaii kita bakal sama-sama menggambar, floral juga iya, graffiti juga iya, food sama animal juga iya. Masih banyak lagi selain itu. Ada juga yang namanya zen, terus ada tadi yang kata siapa? Arsi ya? Nah, itu juga ada yang kayak batik-batik, itu masuknya Z. Nanti kalau itu belajarnya sama Bunda Rima. Bunda Rima jago banget bikin gambar Z. Oke, next. Nah, manfaat doodle. Ada banyak nih. Yang pertama, kreativitas. Jadi, misalnya nih, kalian sering nggak sih menghayal terus kayak, ih, coba ada kuda poni terbang, terus dia jalan di atas pelangi. Nah, daripada cuma dibayangin doang, cuma menghayal doang, mending dituangin ke gambar. Kalau Kak Zikar biasa gitu. Jadi Kak Zikar lagi bayangin sesuatu nih, terus, kayaknya seru nih kalau digambar. Langsung Kak Zikar gambar. Begitu. Yang kedua, yaitu stress release. Kalau kita misalnya capek nih, kayak, duh kayaknya banyak banget PR nih belakangan. Oh, daripada pusing ngerjainnya, mending gambar dulu sebentar, terus lanjut ngerjain lagi PR. Yang ketiga, mengisi waktu bermanfaat. Jadi, daripada kita cuma melamun atau misalnya main game, lebih baik kita menggambar. Ya nggak? Kita bisa stress release, bisa nuangin kreativitas juga. Nah, yang keempat, menghasilkan uang. Nah, banyak tuh yang di luar sana mereka menggambar bisa dapat uang. Kayak misalnya mereka gambar ilustrasi buat buku anak-anak atau mereka menggambar di baju lalu dijual bajunya. Bagus kan? Lalu yang kelima, menambah teman. Nah, kok bisa menambah teman? Kayak gini sekarang nih kita lagi eh, sama-sama belajar sama-sama. Misalnya Aulia bisa kenalan sama yang lain, sama Farzan Zakia, lalu Jannah juga bisa kenalan sama Adna. Itu menambah teman. Terus nanti lama-lama, kalau kalian sering menggambar, terus diposting misalnya di sosial media, kalian juga bisa dapat teman-teman lebih banyak lagi. Kayak misalnya Kak Jikar sekarang sedang memegang komunitas Doodle Art Pro.
Next slide. Nah, doodle ini bisa dipakai buat banyak hal loh. Dari yang pertama, hiasan catatan. Kalau misalnya kalian senang bikin jurnal nih ada juga di nomor 4 journaling. Hiasan catatan tuh bisa dipakai buat di journaling, bisa buat ya hiasan-hiasan catatan kalian gitu. Terus kedua, diaplikasikan di produk. Kayak yang Kak Zikar bilang tadi, kalian bisa tuangin di baju lalu dijual, atau misalnya di manapun dibuat poster gitu. Ketiga, di kanvas, terus misalnya kalian pajang di kamar jadi hiasan, itu juga bagus. Lalu yang kelima itu digital doodle. Digital doodle itu gambarnya nggak pakai pensil, tapi pakai pen, yaitu ya semacam pensil juga, tapi untuk menggambar di atas layar. Jadi gambarnya nggak pakai kertas, tapi di atas layar tablet atau enggak HP. Begitu. Setelah ada banyak lagi, kayak misalnya mural, dia pakainya pilox, ada juga yang pakai cat buat menghias dinding gitu. Next. Nah, tips nih buat teman-teman semua untuk memulai doodle. Yang pertama, jangan takut, bahagia aja. Karena kita ngegambar doodle eh, nggak pakai takut, terus ya pengen senang-senang, pengen ngeluarin kreativitas kita. Oke? Jadi ngegambar itu nggak ada salahnya kok. Kalian bebas mau gambar kayak gimana pun, berimajinasi kayak gimana pun, bebas. Gak ada yang salah, jadi jangan takut. Pokoknya mulai aja. Nah, prinsip yang pertama, tidak ada yang salah dalam doodle. Jadi mau gambar misalnya pelangi kan harusnya 7 warna, tapi aku pengennya cuma 3 warna. Boleh, nggak ada yang salahnya di doodle. Atau misalnya kalian mau gambar bintang, bintang kan warna kuning, tapi aku pengennya warna merah, itu juga nggak apa-apa. Atau misalnya awan kan harusnya putih, maka kalian pengennya misalnya ungu nih, atau misalnya hijau, itu juga nggak apa-apa. Atau kayak Kazikar, Kazikar nih biasanya ngegambar doodle apapun, cuma hitam sama putih. Itu pun tidak apa-apa. Atau misalnya kalian mau penuh warna, itu juga nggak apa-apa. Bagus semua kok, nggak ada yang salah. Next slide. Nah, tidak ada hasil yang buruk dalam doodle. Jadi, kalian gambar doodle, kayak gimana pun hasilnya, kayak gimana pun jadinya, itu tetap bagus. Nggak ada yang jelek. Oke, next slide. Oke, itu dia pengenalan doodle dari Kazikar. Ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Ayo, nanya dulu yuk. Sebelum kita mulai menggambar. Ada yang mau bertanya dulu ke Kak Zikar? Atau ada yang mau request? Jangan dulu Boleh, request. request. Requestnya buat pekan depan. Ada dulu yang mau nanya? Kayaknya kita mau lihat deh. Ada yang pernah gambar nggak di sini? Oh, ada. Gambarnya ada nggak punya Adna? Lihat dong, boleh dong? Lihat, dilihatin gambarnya Adna. Coba dilihatin ke kamera. Dideketin. Gambar apa itu? Boleh diceritain, Adna? Gambar apa itu? Aja lagi pingin gambar terus digambar. Oh, gitu. Keren. Yeay. Hebat. Ada lagi yang lain yang punya hasil karya yang mau dilihatin? Ada nggak? Coba boleh lihat gambarnya? Coba mana ini? Oh, Shakila. Bagus. Bagus sekali. Mana ini gambarnya Keren. Shakila? Coba dulu dilihat. Mana Shakila? Oh. Wih, Ih, keren banget. keren banget. Bagus.
Cakila emang senang menggambar ya? Cakep sekali. Ada lagi Ada lagi? Ada lagi yang mau nunjukin? yang punya gambar? Coba boleh diliatin. Siapa yang punya gambar? Boleh diliatin. Ada lagi Elsa, mana? Oh, Jana nih. Jana mau ngeliatin mana? Coba Jana. Oh, Ah, ditutup kameranya. Dibuka dulu Jana. Oke, punya Elsa dulu deh. Punya coba punya Elsa Elsa dulu. dulu. Mana punya Elsa? Oh, Wah, gambar alam apa itu? semesta. Wah, Surya ya? keren. Hebat, bagus. Mana nih yang mau ngeliatin lagi? Ada yang mau nunjukin lagi? Jana udah siap? Coba mana gambarnya Jana? Ketutup lagi kameranya. Ketutup. Mana? Ada lagi yang mau ngeliatin gambarnya? Aulia ada, Aulia? Aulia mana nih? Biasanya Aulia banyak gambarnya. Aulia kemarin ikutan ini. Ikutan apa namanya? Ikutan Doodle Art Challenge. Wow, wow, apa itu? Coba lihat. Mana punya siapa? Wah, Jana. berwarna banget modelnya. Bagus, Punya siapa? Punya siapa? keren Aulia. Sebentar. Sebentar, sebentar. Aulia. Aulia, coba. Mana Aulia? Diliatin lagi ke kamera Aulia. Wah, cakep. Keren. Berwarna, cakep banget. Tuh, Fawas seneng liatnya Aulia katanya. Ada lagi Ada yang mau lagi? liatin hasil karyanya? Oke. Nah, makasih ya Kak Zikar yang sudah mengenalkan tentang Doodle Art. Sama-sama. Yeay, applause buat Kak Zikar. Baik, teman-teman, untuk hari ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa hari ini kita akan perkenalan dulu ya tentang doodle. Memang kita belum menggambar secara langsung untuk hari ini, kita baru perkenalan. Akan tetapi seperti yang sudah saya sampaikan di apa namanya di grup tadi akan ada kejutan buat ibu-ibunya. Mana nih ibu-ibunya? Ada yang menemani nggak? Ada Mbak Restu. Ya, ada juga. Oke. Nah, jadi spesial hari ini kita akan menggambar tapi buat ibu-ibu. Yeay, mana ibu-ibu yang gambar nggak? Jadi kita todong ibu-ibunya yang buat gambar. Bukan anak-anak, spesial untuk hari ini kita akan gambar buat ibu-ibu. Jadi saya akan perkenalkan sedikit ya konsepnya. Jadi untuk hari ini bukan Kak Zikar yang menemani menggambar, tapi saya. Yeay. Oh, ada yang kecewa. Jadi untuk hari ini salah satu dari bagian dari doodle itu ada yang disebut dengan Zen ya, Zen terapi atau Zen art. Zen ini biasanya kita pakai untuk terapi. Sebenarnya lebih kepada stress release ya, gambar-gambar Zen itu untuk menemani kita agar apa namanya nggak stres, apa healing kayak gitulah ya. Tapi yang namanya Zen itu untuk Zen sendiri sebenarnya ada seperti tadi Kak Zikar sudah kenalkan ada dua macam ya, ada yang plain, ada yang unplanned. Ada yang memang betul-betul harus benar rapi gitu ya, harus sesuai. Tapi ini kita akan pakai yang unplanned ya, yang betul-betul benar-benar untuk stress release. Jadi tidak ada yang salah, tidak harus sempurna, tidak harus perfect. Beda dengan mandala ya. Kalau mandala itu kan harus perfect, harus bagus, harus sesuai, harus presisi gitu ya. Kalau yang ini tidak. Kita pakai untuk stress release, betul-betul untuk stress release. Oke, buat ibu-ibu silahkan dipersiapkan apa namanya kertasnya dan pensil, boleh pensil aja sebenarnya, boleh pensil saja. Kemudian yang punya misalnya punya pulpen boleh pakai pulpen, yang punya spidol boleh pakai spidol. Spidol tuh. Mana? Oke. Ya, dipegangin. Oke. Kita mulai ya. Sudah siap? Siap. Siap ya. Ibu Aulia, ayo nggak gambar.
Jadi saya pakai pulpen biasa aja ya. Kemudian ada kertas. Ini bisa kita pakai untuk salah satu tips untuk stress release aja. Oke, kita bikin lingkaran acak aja di tengah-tengah. Lingkaran besar, Lingkaran acak di tengah-tengah. Kemudian habis itu bikin lingkaran lagi di belakang di sebelahnya. Oke. Bikin lingkaran lagi. Target. Lingkaran lagi lebih besar. Kita bikin lingkaran lagi. Karena ini Zen tidak perlu harus bagus, nggak perlu pakai apa namanya, nggak perlu pakai alat untuk bikin lingkaran, nggak perlu pakai jangka. Oke. Ikutin. Silahkan dipenuhi kertasnya dengan lingkaran-lingkaran seperti ini ya. Sampai habis. Lingkaran besar. Oh, loker. Kan melihat ini, ha. Anak-anak yang mau ikut juga boleh. Ini sih gampang ya. Kemudian setelah itu, yang di tengah kita warnain. Sekarang. Yang di tengah kita warnain. Lalu kita mulai berikan garis-garis. Setelah itu, kita bikin garis lagi. Makin lama garisnya akan makin membesar ya. Oh, digarisin aja satu-satu di serat-serat kayak gitu. Oke. Lanjutkan sampai keluar ya. Nanti kalau semakin membesar lingkarannya, ini nanti garis-garisnya bisa kita perkecil. Tapi nanti saja. Kita lanjutkan saja dulu. Benar. Oke. Kalau sudah, kita akan kembali ke dalam. Satu tempat ini, satu tempat ya. Kita akan coret ke bawah. Kita lewatin satu, kita coret lagi ke bawah. Coretannya gimana? Sembarang lah, nggak apa-apa. Terus nanti selanjutnya juga sama. Dilanjut ya ibu-ibu ya. Begini, begini, begini. Begini. Dilanjutkan. Coba siapa yang bisa mengikuti? Kayak gambaran anak-anak. Sombong. Akhirnya nanti kita akan punya kayak gini. Bisa. Silahkan. Jadi
Garis, garis, garis. Kosongin, garis, 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 kosongin, garis, 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 kosongin, garis, 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 kosongin, garis, 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 kosongin. Makin lama makin membesar, makin lama makin membesar. Kemudian yang kosongnya nanti kita akan kasih warna. Yeay, karena ini nanti sebentar lagi zoomnya ini akan hilang. Aduh, kenapa saya pakai jenggot ini? Ya Allah. Ibu Aulia, sudah sampai mana Ibu Aulia? Nah, ini menggambar zen seperti ini, menggambar doodle seperti ini memang membutuhkan ketenangan, jadi santai aja, nggak perlu diburu-buru, dan ini memang harus dinikmati gitu ya. Begitu dinikmati, terus nanti kita apa namanya, kita lakukan terus gitu. Itu akan membantu kita untuk stress release. Sebetulnya banyak yang apa namanya, pola-polanya itu yang cantik-cantik banyak ya. Tapi ini pola yang paling sederhana, paling mudah. Warnanya bebas, kita mau bentuk seperti apa. Kalau misalnya nanti sudah terbiasa, kita bisa padu-padankan dengan gambar. Misalnya contohnya